aja ya. Hmm, Udah jam Oke. 10 lewat, udah 15 peserta lebih, udah masuk 16. Acaranya kita nanti ada sejarah kopi, terus ada roasting, terus nanti ternyata nih ada info nih dari Bapak Jo, ya, itu ada 7 fakta kesehatan tentang kopi. Nah, udah tahu belum tuh ada 7 kesehatan loh, ya. Terus nanti Nani juga akan menutup dengan sharing bagaimana bikin fancy coffee gitu. Ya, kita mulai ya. Ini gue agak keteteran sebab Niko yang biasanya handling apa namanya backup untuk sharing ada acara dia titip salam saja ya. Kalau ada sesuatu nanti Dawi sama Cu akan backup gitu. Halo Cu, Halo Cu. di belakang layar Cu. Halo, Cu. Ya, Cu. Halo. Cu Hasenwa bekerja paling keras nih. Iya betul. Terus yang kemarin Dapat kiriman kopi nggak tuh Cu? Urusan IT. Waktu Paling yang keras. shooting day juga ada Mas Dawi bekerja keras, Mas Dawi. Sampai bawa kru ya. Wih, wah. Bawa Keren. kru dia. Keren. Ayo sharing ya. Yuk sambil ngomong semua nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kelihatannya di rumah ada sedikit back sound yang mengganggu masuk ke Zoom, matiin dulu aja ya. Sebentar. Di sini saya akan sharing sedikit mengenai sejarah dan penyajian kopi. Sejarah kopi ditemukan abad 9 di Abyssinia, Afrika Utara oleh gembala domba bernama Kaldi. Sebagai minuman pertama kali eksperimen oleh pemimpin agama dengan merebus buah kopi di dalam air dan meminumnya. Setelah meminum, dia merasa hidup dan sadar sampai tahap tidak mengantuk sama sekali. Akhirnya menjadi kebiasaan rutin, terkenal dan pemakaiannya menjadi rutin. Tahun 1453, kopi lahir di Konstantinopel. Bangsa Arab menyebut kopi sebagai wine of Muslim, merupakan minuman para bangsawan. Di Indonesia, diperkenalkan oleh Belanda sekitar tahun 1685 sampai 1700-an. Ditanam secara besar-besaran pada daerah Jawa, Bali, Sulawesi, Sumatera, Papua, dan daratan timur. Indonesia sebagai penghasil nomor 4 terbesar di dunia setelah Brasil, Kolombia, Vietnam. 75% ekspor kopi Indonesia adalah kopi Robusta. Kopi itu penghasil devisa keempat di Indonesia loh, setelah minyak sawit, karet, dan kakao. Ada jenis kopi yang sudah dikenal, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kopi Arabica, kopi yang tumbuh di dataran yang tinggi, memiliki kandungan kafein yang rendah. Tinggi pohon antara 6 sampai dengan 8 meter. Tidak tahan terhadap hama, penyakit, dan cuaca. Nah, Arabica ini termasuk kopi yang berkualitas tinggi, keanekaragaman, rasa, dan aromanya. Sedangkan kopi Robusta itu banyak tumbuh di dataran yang rendah, memiliki kandungan kafein yang tinggi loh. Tinggi pohon itu antara 6 sampai dengan 10 meter. Banyak ditemukan sebagai bahan baku kopi instan. Harganya pasti lebih murah dibandingkan dengan kopi Arabica. Karakter kopi di Indonesia itu mempunyai kandungan rasa dan aroma yang berbeda. Pengaruhi oleh apa saja? Antara lain oleh keadaan sekitar kopi tumbuh, unsur atau kandungan di mana kopi tumbuh. Kopi mempunyai kemampuan untuk menyerap unsur-unsur yang ada di sekitarnya. Setiap daerah punya karakter kopi yang berbeda. Contoh nih, kopi di Sumatera. Tingkat keasamannya cukup tinggi, earthy.
tingkat kekentalannya tinggi. Nah, kopi di Jawa itu smoky, not light. Tingkat kekentalannya tinggi juga. Kopi Bali bagaimana? Kopi Bali itu terkenal sweet, medium, dan fruity aroma. Kopi Toraja itu herbal, sweet, mild, spicy. Kopi Flores biasanya tingkat kekentalannya yang tinggi. Dia ada rasa sweetnya, coklat, tobacco light. Bagaimana dengan kopi Papua? Kopi Papua mempunyai tingkat kekentalan tinggi, spicy dan coklat. Sekarang mengenai blend atau pencampuran. Satu biji kopi biasanya tidak mempunyai kekompleksan yang membuat espresso yang sangat enak. Banyak campuran espresso yang terdiri dari 3-7 campuran biji kopi yang beda. Banyak argumen loh di antara roaster kopi mengenai apa yang seharusnya muncul dahulu, roasting atau blending. Untuk melepas aroma, kopi itu harus di roast dulu, di roasting. Dia akan keluar aromanya. Hasil roast yang baik, biji kopi itu menjadi berwarna coklat dengan tingkat kegelapan, tetapi tidak hitam. Nah, sekarang kita sampai ke metode penyeduhan kopi. Alat pembuat kopi itu banyak sekali variannya. Ada yang otomatis, ada yang semi otomatis. Alat pembuat kopi otomatis itu disebut mesin espresso semi otomatis atau mesin espresso super otomatis, perkolasi, filter, coffee maker. Untuk metode penyeduhan kopi, ada lagi yang kopi manual, itu dengan mocha pot, dengan rock presso, French press, aeropress, V60, Chemex, Vietnam drip, dan sifon. Sekarang kita lihat ke jenis ukuran bubuk kopi dan metodenya, cara menyeduhnya bagaimana. Beda-beda loh alat penyeduhan dengan ukuran bubuk kopi. Ukuran kopi yang digiling berpengaruh pada saat kopi berekstraksi. Saat kopi untuk pertama kalinya dialiri kopi. Untuk permukaan yang luas, giling kopi lebih halus. Semakin tinggi tingkat ekstraksi, semakin sedikit waktu air dan kopi bertemu. Biji kopi yang digiling halus mengurai aliran air, meningkatkan lama waktu air dan kopi bertemu. Di sini ada jenis ukuran bubuk kopi, metode dan seduhannya. Ada yang ukurannya grain size atau ukuran giling kopi adalah faktor yang penting dalam proses seduhan kopi, di mana seorang barista harus bisa menentukan bagaimana ukuran gilingan tersebut bisa pas dan sesuai dengan metode seduh yang akan dilakukan demi mendapatkan cita rasa seduhan kopi seperti yang diharapkan. Untuk menentukan ukuran gilingan ada beberapa hal loh yang harus diperhatikan, seperti waktu, extraction rate, dan flow rate. Contact time atau waktu adalah berapa lama bubuk kopi dan air bertemu dalam proses seduhannya. Extraction rate adalah seberapa tinggi tingkat ekstraksi berdasarkan seberapa luas permukaan kopi pada metode seduh. Dan flow rate adalah tingkat waktu mengurainya air dan kopi saat proses penyeduhan. Tingkat ekstraksi kopi meningkat dengan semakin luasnya permukaan kopi. Untuk permukaan yang luas, giling kopi lebih halus. Semakin tinggi tingkat ekstraksi, semakin sedikit waktu air dan kopi bertemu. Biji yang digiling harus mengurai aliran air, meningkatkan lama waktu air dan kopi bertemu. Untuk tingkat kekasaran hingga kehalusan gilingan biji kopi, berikut adalah daftar tingkat grain size kopi. Ada yang disebut extra coarse grind. Ukuran ini cocok untuk cold brew, misalnya menggunakan alat filtron atau toddy brewer. Coarse grind lebih kasar sedikit.
Tingkatan gilingan kopi ini berukuran seperti garam kasar dapur. Biasanya sering digunakan untuk French press dan Vietnam drip. Ada yang suka kita dengar medium grind. Medium grind sesuai untuk menyajikan kopi dengan metode seduhan, flat bottom drip brewers, concept pours over brewers, dan aeropress atau siphon brewers. Medium fine grind untuk penikmat kopi, seduhan pour over jenis ini sangat sesuai digunakan untuk metode seduhan pour over, vacuum, moka pot, dan siphon. Fine grind. Nah, ini fine grind biasanya digunakan untuk mesin espresso. Yang kita suka lihat di kafe-kafe, biasanya biji kopi yang digiling jenis ini sesuai untuk jenis penyajian kopi tubruk. Extra fine yang paling halus nih, Turkish fine. Extra fine adalah jenis gilingan kopi yang paling halus dan tingkat gilingan kopi ini digunakan untuk metode seduhan hibrid atau Turkish coffee. Nah, sekarang kalau kita ke kafe-kafe, ada beberapa jenis menu kopi. Semua ini adalah berbasis espresso. Minuman yang berbasis espresso itu terdiri dari espresso, ristretto, lungo, doppio, americano, long black, latte, cappuccino, macchiato, mochaccino, affogato, con panna, black eye. Ada pula beberapa jenis manual minuman kopi yang dibuat secara manual. Misalnya kopi tubruk, pour over, Vietnam drip, plunger atau press, vacuum, moka pot, cold brew. Nah, sebelum berakhir sharing saya, ada beberapa tips nih mengenai menyimpan kopi. Biasanya ada yang senang kopinya itu berbentuk grind, ada yang senang berbentuk sudah di grind, maksudnya ada yang masih bijian. Sebaiknya beli kopi dalam bentuk biji, bukan bubuk. Kalau memang harus beli bubuk kopi, belilah untuk kebutuhan minimum selama 1-2 minggu. Simpan kopi dalam wadah kedap udara dan simpan kopinya juga di tempat sejuk, gelap, dan jauh dari benda berbau menyengat. Saya rasa gitu aja sharing saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah ucap. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Oke, thank you Nanan. Nanti Q&A-nya setelah ini. Kita sekarang langsung lihat presentasi roasting kopi. Ya, silakan Cu. Sementara nunggu, selamat datang Al, ada Nina, ada Lucy. Proses sangrai atau roasting pengertian. Dik. Ya, ya. Tadi bunyi duk kita pasti, Dik. Kayaknya Cu lagi bikin tiang panjang di rumahnya. Mau bangun 17 lantai kayaknya. Ya Cu ya? Bunyi duk. Iya. Ya nggak apa-apa deh agak. Oke Cu, lanjut. Kafe katanya. Iya, mau bikin kafe. Archie Espresso 81 Cafe. Kita mau dengerin Agus. Proses sangrai atau roasting pengertian. Dari proses sangrai adalah proses mengeluarkan air dari biji kopi, mengurangi beratnya hingga kira-kira 20%. 2. Proses merubah unsur gula menjadi CO2 sebagai alat transport untuk memberi aroma pada biji kopi. 3. Proses perubahan dari biji kopi mentah atau green bean menjadi biji kopi matang atau roasted bean. Tujuan dari sangrai sendiri adalah agar terbentuk 1. Rasa dan aroma, bisa berupa rasa coklat, buah-buahan, kayu manis, pahit, dan lain-lain. 2. Body, bisa tebal, sedang, atau tipis. 3. Aftertaste, bersih atau getir atau sepet. Proses sangrai kopi sangat tergantung pada 1. Alat sangrai.
Alat sangrai terbagi menjadi 3. 1. Tradisional berupa wajan tanah liat, karena tanah liat bisa menyimpan panas lebih lama. 2. Mesin sangrai kopi manual, masih mengandalkan alat bantu indera penglihatan dan penciuman. 3. Mesin sangrai kopi otomatis berdasarkan data biji kopi yang ada. 2. Kondisi biji kopi. Proses dari buah merah menjadi biji kopi sangat mempengaruhi rasa. 2. Biji kopinya utuh atau pecah. 3. Biji kopi banyak atau sedikit dari kutu. Kemudian kadar air biji kopi dan kepadatan biji kopi. 3. Penyangrainya sendiri. Rasa kopi yang diinginkan menonjol oleh penyangrai rasa apa? Mesin sangrai kopi manual. Bagi para penyangrai kopi kebanyakan, mesin ini yang paling banyak digunakan karena selain harganya yang masih terjangkau, mesin jenis ini juga sangat menantang bagi para penyangrai karena keahlian seorang penyangrai sangat diuji. Kelemahan dari mesin ini adalah konsistensi dari hasil sangrai. Tahapan penyangraian. 1. Persiapan. Terdiri dari menimbang biji kopi yang akan disangrai, mengukur kadar air biji kopi, dan memanaskan mesin sampai suhu tertentu, biasanya antara 180 sampai 220 derajat Celcius. 2. Penyangraian. A. Memasukkan biji kopi ke dalam mesin kopi. Suhu mesin akan turun sesuai suhu biji kopi setelah biji kopi dimasukkan ke dalam mesin, antara 90 sampai 120 derajat Celcius. B. Setelah suhu mesin dan suhu biji kopi sama, maka suhu akan mulai naik lagi. C. Tahap pengeringan biji kopi berlangsung kira-kira 3 sampai 4 menit. D. Tahap biji kopi berwarna kuning. E. Tahap biji kopi berwarna kecoklatan. Pada tahap ini biji kopi akan mengeluarkan panas. F. Tahap first crack. Pada tahap ini biji kopi akan mengeluarkan bunyi seperti ledakan dan sudah mengeluarkan aroma-aroma yang ada, biasanya pada suhu 190 sampai 200 derajat Celcius. G. Tahap pengembangan lanjutan atau develop. Sebenarnya biji kopi sudah matang pada tahap ini, tapi pada tahap inilah sebenarnya keahlian seorang penyangrai bisa ditunjukkan. Kapan biji kopi sudah layak dikeluarkan dari mesin atau belum? Biasanya memakan waktu 2-4 menit. H. Tahap second crack. Pada tahap ini biji kopi akan mengeluarkan bunyi ledakan lagi. Pada tahap ini biji kopi akan berwarna kehitaman, di mana rasa kopi akan lebih pahit. 2. Biji kopi dikeluarkan dari mesin kopi. Biji kopi yang sudah matang harus segera didinginkan dengan cepat. Tahap resting. Biji kopi yang sudah dingin perlu di resting dahulu supaya gas CO2 yang masih di dalam biji kopi bisa keluar. Ya, teman-teman, itu tadi presentasi Agus sama Nanan. Nah, sebelum kita lanjutin, boleh ada yang mau tanya atau kita mau lanjutin lagi? Silakan yang mau tanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, Mau aku... ngopi, mau ngopi. Nih ngopi, yuk kita ngopi bareng. Agus boleh cerita kira-kira kenapa tertarik dengan kopi gitu? Kan lulusnya lulusnya kan di arsitektur. Terus kok? Baru gue nanya tuh di chat. Iya deh. Mana ya? Wi, coba langsung Wi, tanya Wi. Enggak, cuma nanya, Gus, gimana ceritanya bisa beralih ke kopi sama batik lasem nih? Nah, Gue lihat siap. yang diekspos Siap. batik lasemnya nih lebih sering.
Tapi ternyata kan sering juga nawarin roasting gitu loh. Gimana sih awalnya bisa terjun ke sana sampai serius? Kalau gue lihat sih serius banget ya. Serius ya. Ya, Gus. sebenarnya sih bermula itu dari, kalau kopi itu dari minum ya. Minum kopi itu kan sebenarnya dari kecil. Dari kecil itu kakek saya pun tuh sebenarnya goreng kopi itu goreng sendiri, tapi dengan alat yang sangat sederhana kan. Waktu zaman dahulu itu dia pakai kuali, terus diaduk, terus kemudian ditumbuk pakai lumpang sama alu. Nah, bermula dari situ lama-lama menikmati ya. Pertama sebagai penikmat kopi sebenarnya. Lama-lama timbul keinginan untuk kenapa sih mesti beli gitu. Akhirnya ya terus nyoba roasting gitu, belajarnya otodidak dan sama pembuat mesinnya sendiri gitu, belajar. Ya sebenarnya tidak akan berhenti sampai di sini nantinya kalau tercapai dan umurnya masih cukup gitu. Itu yang penting. Harus punya kebun kopi gitu. Wah, Jadi mantap. tingkat gitu. Semangat. Kedua, bikin kopi sendiri, minuman artinya. Ketiga, pengen goreng sendiri. Lama-lama nanti akan pengen punya kebun sendiri gitu. Nah, dari hulu sampai hilir sebenarnya ya pengen tahu semua gitu. Tapi ternyata makin kita tuh belajar kopi, kita makin tidak tahu apa-apa mengenai kopi. Makin banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kopi itu sendiri gitu. Jadi sampai sekarang ya saya masih berhenti sampai di sangrai saja gitu loh. Karena belum untuk punya kebun gitu. Kalau punya kebun berarti harus bisa mengolah dari buah kopi menjadi biji kopi. Nah itu perlu waktu lagi gitu. Nah untuk kopi sementara seperti itu. Tapi kalau untuk batik bermula itu dari saya tuh dipamerin oleh kakak saya gitu, kain-kain gitu tiap hari. Akhirnya lama-lama ya jatuh cinta gitu. Pertama ya beli untuk koleksi sendiri. Lama-lama nggak kuat keuangannya gitu karena harga makin lama banyak yang tidak terhingga gitu. Akhirnya ya terus ya udah terjadi jual beli gitu. Saya beli, saya jual. Ada beberapa yang memang tidak saya jual gitu. Biasanya yang tidak saya jual itu yang cacat. Yang cacat itu saya beli harga yang lebih murah dan orang bakalan tidak mau untuk beli sama saya karena barangnya cacat. Nah itu sebenarnya yang cacat itu pun biasanya saya pilih beberapa yang memang saya anggap cukup istimewa gitu. Belajar batik pun juga nggak ada habisnya gitu loh. Makin belajar makin nggak tahu gitu. Ya sampai sekarang ya sementara ya jual beli batik dan bagian dikoleksi, bagian lagi ya saya simpan, yang untuk koleksi itu saya simpan sendiri gitu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Lina ada yang mau tanya tuh. Lina silakan Lina. Iya Gus, aku suka kopi, suka wanginya, suka minumnya, tapi perutku tidak tahan dengan kafeinnya. Jadi selama ini saya agak menghindari minum kopi ya. Paling minumnya mocha yang weak atau latte, dan itu pun nggak bisa banyak-banyak. Nah, saya cuma mau tahu apakah ada tips-tips khusus dari kamu supaya saya bisa menikmati kopi tanpa takut
kafeinnya. Kalau kopi decaf itu apakah sama nikmatnya dengan kopi yang normal dan efeknya gimana terhadap kesehatan? Yang saya ketahui ya, mungkin juga keliru juga gitu. Jenis kopi yang kita kenal secara garis besar tuh ada dua. Sebenarnya ada beberapa sih, yaitu Arabica dan Robusta. Nah, Robusta itu kafeinnya tinggi sekali kadarnya. Sedangkan yang Arabica kadar kafeinnya itu rendah. Jadi saya selalu minum kopi yang Arabica karena kadar kafeinnya rendah. Dan menurut saya itu tidak berpengaruh terhadap asam lambung gitu. Yang justru berpengaruh itu yang Robusta karena kadar kafeinnya tinggi. Jadi bisa menyebabkan sakit lambung gitu. Itu yang saya ketahui. Mungkin juga keliru gitu. Tapi selama ini saya mencoba minum Arabica juga nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Tapi begitu saya minum Robusta, 2 cangkir langsung enak. Tapi kalau Arabica bisa sampai 3-4 cangkir. Dan tidak ada efek apa-apa gitu. Itu yang saya ketahui. Mungkin Nanan ada tanggapan, Nanan? Iya. Ya, seperti Agus itu bilang. Jadi mungkin jenis kopinya yang diminum Lina itu kopi apa gitu. Biasanya kalau kopi kayak kopi saset gitu tuh banyak jenis yang Robusta. Makanya kita dianjurkan untuk minum yang fresh, kopi yang fresh gitu. Dan kebetulan memang saya ada sedikit mah sih. Memang saya kalau dengan minum Arabica saya nggak apa-apa. Memang dia asam tapi bukan asam untuk jadi mah sakit, beda. Menurut saya gitu. Tapi ya coba aja, orang kan beda-beda ya. Mungkin bisa aja mungkin sugesti. Dengan kekentalannya juga mempengaruhi, Nan. Betul, iya. Tambahin campur aja susu air, atau Justru yang sehat itu justru jangan pakai apa-apa, jangan pakai gula, jangan pakai susu. Benar-benar murni black coffee. Kalau misalnya nggak kuat, tambahin air panas aja gitu maksudnya. Maksudnya antioksidannya gitu yang. Dan jenis kopinya mungkin kamu nggak cocok dengan yang itu gitu. Pokoknya kalau disaranin yang Agus bilang itu yang Arabica, yang kafeinnya yang rendah. Lina masih ada tanya nih, apa yang dimaksud dengan kopi decaf dan apa beda rasa dengan kopi yang normal? Silakan. Agus nggak tahu kopi decaf. Kopi decaf itu yang Nescafe bikin yang katanya kafeinnya rendah ya. Itu juga buatan kayaknya ya. Saya juga kurang tahu. Kan kebanyakan semua bilang kalau ini nggak kuat ya minum yang decaf aja gitu loh. Iya, itu mungkin pabrik ya. Tapi kalau kita minum yang murni, yang benar-benar dari biji kopi beneran, yang benar-benar murni di grind, nggak pakai di decaf, nggak pakai dia papain. Iya. Tuh, benar-benar murni. Mungkin lebih sehat yang seperti itu. Oke, teman-teman. Saya tambahkan sedikit ya. Menurut orang-orang dalam satu hari itu biasanya orang minum itu maksimal tuh 50 gram kopi. Jadi kira-kira mungkin 3-4 cangkir kalau dijadikan minuman. Karena sebenarnya meskipun kita minum 10 gelas, tapi kalau dalam satu gelas hanya 3 gram, ya nggak ada pengaruh apa-apa sebenarnya. Jadi gram kopinya yang sebenarnya yang lebih berpengaruh meminum. Itu aja. Satu hari berapa gram tadi, Gus? 50. Kira-kira 50 gram. Oh, oke. Banyak. Oke. Ya, teman-teman, kita coba ada satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita lanjutkan. Di sini nanti ada 7 fakta kesehatan tentang kopi. Ya, nah mungkin ya, nanti betul. Itu juga ya ini sumbernya di link dari sebuah sumber yang disarankan oleh teman kita Juanda, ya. Nanti kita akan dengarkan.
Ya, coba kalau ada satu pertanyaan lagi silakan. Nanya. Ya. Cuannya gede sih, cuannya. Kalau kopi dari kopi green itu yang mentah masih hijau itu kan sekilo $6. Kalau udah di roasting tuh jadi $36. Bayangin kalau buka kafe, sekilo bisa jadi berapa gelas coba? Coba dikali aja deh cuannya. Nah tuh Juanda, ada tanggapan Mr. Juanda? Juanda udah ketawa-ketawa aja tuh itu cuannya. Untungnya udah dihitungin tuh Jo. Tapi Rus belum tahu aja sih Rus. Bener. Kalau enggak Agus nggak beralih profesi juga nih Nanan sama Jo. Saya beri informasi. Duduk-duduk cantik, nikmat, wangi enak, iya kan Gus? Iya. Berawal dari penikmat kopi. Berat kopi itu sudah berkurang 20%. Berarti itu sudah mengurangi keuntungan. Kemudian, investasi alat roasting kopi itu mahal. Ketika keahlian dari roaster sendiri itu juga mahal. Betul. Kopi itu mahal seharusnya. Perawatannya. Iya. Jadi sebenarnya keuntungan juga nggak banyak sebenarnya dari orang jual kopi itu sebenarnya. Apalagi kalau sudah buka kafe seperti Pak Juanda, itu dia tempatnya, dia harus pasang AC itu 1 hari, itu biaya overheadnya tinggi sekali. Belum bayar barista, dia mesti 3 shift 1 hari. Jadi ya memang kopi itu mahal sebenarnya. Jadi kalau kopi sampai harganya murah, berarti itu bukan kopi. Itu apa? 3 in 1. Ipok, kebalik ya. Ipok. Starling. Ya, oke teman-teman, kita lanjutin dulu ya. Ini ada satu hal yang cukup mengejutkan setelah ini. Ya, Bro Ucu, silakan Bro Ucu. Lagi bangun. Iya. Cu Hasenoa ternyata lagi bangun itu menara. Lantai 17 Studio. Lagi bangun studio. Iya, lagi bangun studio. Cu. Nggak ada hubungannya, Lus. Sama vertigo. Kalau vertigo kemungkinan itu gini, kopi itu sebenarnya menstimulir syaraf-syaraf di otak supaya bangun. Sedangkan kalau vertigo itu harusnya kan orang tidur gitu. Jadi ya memang mungkin bertentangan, mungkin. Muter-muter. Gus. Cu. Ya. Itu ada Al. Silakan Al. Kalau kita mau minum kopi, terus kalau misalnya di kafe, kita tanya dulu dong ya, dia itu robusta atau apa tuh satu lagi? Arabica. Ah. Jadi aku jujur aja, aku selama udah setahun kali ya, tidak boleh menyentuh kopi. Karena asam lambung saya udah masuk ICU 2 kali lah, gara-gara GERD. Sehingga itu mah gara-gara whisky itu bukan kopi. itu kopi. Tuh. Gue tahu sih. Kopi lu salah. Al, asam lambung Lu itu ngomong karena di sini- stres, Al. Iya benar juga di tuh sini Lina. salah. Bukan cuma asam lambung ya rusak. Karena Itu mikirin bukan cuma cepat. asam lambung. Enggak, waktu itu saya Bisa minum kanker kopi juga. itu Gue kasih tahu lu, sampai au. 4 Kan gelas minum ya. kering tau gak? Lu minum vodka. Gua Minum black label. setuju Jo. Kalau vodka malah nggak apa-apa, Jo.
Kalau asam lambung itu penyebabnya sebenarnya kurang bahagia. Kurang kasih sayang. Bener Yus. Dengerin dulu dia, kasihan mau ngomong, kasihan dengerin dulu. Kenapa? Aw, curhat aja, ayo. Ayo dengerin dulu. Lu minum di mana gitu kopinya? Minum di mana lu kopinya? Jadi kenapa ceritanya Ayo. Udah. Hati kutu si Au. Ketahuan kartunya. Kenapa lu sampai masuk ICU terus kenapa kopi? Ya udah gitu aja. Kalau vodka nggak apa-apa, kalau kopi nggak boleh. Iya. Cuk, udah siap belum, Cuk? 7 fakta kesehatan tentang kopi. Kopi ini sendiri memiliki senyawa yang disebut dengan kafein yang memiliki nama ilmiah 1,3,7-trimetilsantin. So, kita mulai dulu dari fakta yang pertama. 1. Kopi merupakan minuman yang mengandung kafein tertinggi. Kita tahu kita tidak hanya menemukan kafein pada kopi ya, pada teh ada, kemudian pada coklat ada, dan juga pada minuman bersoda seperti cola itu ada ya. Tapi kita pengen tahu nih, berapa banyak sih kafein yang ada di dalam sana? Oke, kita mulai dari 1 cangkir kopi 180 ml memiliki 100 mg kafein. Ya, oh ya, kita sebut di sini adalah kopi Arabica ya, karena ini yang paling sering banyak dijual dan sekarang yang dipopulerkan. Dan kandungan kafeinnya sendiri ya lebih rendah dari Robusta. So kalau kita hitung ke Robusta, kita bisa kalikan 2 karena Robusta memiliki kafein yang 2 kali lebih banyak daripada Arabica. Yang kedua, 1 cangkir teh hitam sama ya 180 ml memiliki 50 mg kafein, ya setengahnya. Kalau 1 cangkir teh hijau berapa kafeinnya? 15 mg. 1 cangkir coklat hanya 10 mg. Dan 1 kaleng minuman soda, perlu diingat bahwa 1 kaleng itu adalah 360 ml atau 2 cangkir ya, memiliki kafein sebanyak 40 mg. Jadi bisa dibilang kopi memiliki kafein tertinggi, apalagi kopi dengan spesies Robusta ya. Kita bisa kalikan 2 tadi, kalau itu 100 bisa 200 mg. So, kalau kita pengen dapetin khasiat dari kafein sendiri, paling gampang kita temukan di kopi. Kita masuk ke fakta kedua. Kopi menghilangkan kantuk. Ya, ini merupakan fakta. Bagaimana kopi bisa menghilangkan kantuk? Pertama adalah kita harus tahu di dalam otak kita terdapat senyawa yang disebut dengan adenosin. Adenosin sendiri itu merupakan neurotransmitter inhibitor. Jadi, dia merupakan senyawa di otak kita yang gunanya untuk menghambat. Nah, pada saat kita bangun tidur, adenosin itu terus diproduksi tiap jam. Sampai pada saat adenosin itu mencapai level tertinggi, kita mulai merasakan ngantuk. Nah, pada saat kita minum kopi yang mengandung kafein ini, ya, kita tadi tahu kopi merupakan 1,3,7-trimetilsantin. Nah, adenosin ini sendiri ternyata merupakan golongan santin. Ya, jadi pada saat kita minum kopi, kafein ini mampu masuk ke dalam reseptor adenosin yang ada di dalam otak kita. Nah, jadi adenosin ini yang seharusnya masuk ke dalam reseptornya itu tidak bisa masuk. Nah, yang masuk adalah kafein. Kafein ini memblok adenosin. Nah, ini yang menyebabkan kita tidak merasa ngantuk karena reseptor adenosinnya telah diblok oleh kafein. Kita masuk ke fakta nomor 3. Kopi membuat kita bersemangat. Iya, ini masih berhubungan dengan adenosin tadi. Jadi adenosin sendiri itu memiliki sifat vasodilatasi, jadi membuat pembuluh darah kita menjadi lebih lebar. Pada saat adenosin ini tidak ada, karena tadi reseptornya terblok oleh kafein, otomatis yang terjadi adalah sebaliknya. Pembuluh darah kita menjadi lebih vasokonstriksi atau lebih menyempit ya. Ini menyebabkan kelenjar hipofisis kita atau master of glands, di mana merupakan kelenjar yang memerintahkan kelenjar-kelenjar lainnya untuk mengeluarkan hormon, itu memerintahkan kelenjar adrenal kita, yaitu kelenjar yang berada di atas ginjal kita, untuk mengeluarkan hormon yang kita kenal dengan adrenalin. Pasti sering dengar ya adrenalin. Nah, adrenalin ini memiliki efek meningkatkan denyut jantung, meningkatkan pernafasan kita, kemudian meningkatkan tekanan darah kita, dan juga membuat
sistem pencernaan kita menjadi lebih lambat. Maka pada saat itu kita akan menjadi lebih bersemangat. Dan efek ini juga yang diambil untuk biasanya digunakan pada orang-orang yang ingin diet. Karena tadi melambatkan sistem pencernaan kita. Itu tadi fakta nomor 3. Oke, kita lanjut lagi ke fakta nomor 4. Kopi membuat kita merasa lebih senang. Mengapa ini bisa terjadi? Selain proses-proses yang udah gue sebutkan tadi, kopi juga menyebabkan dilepaskannya neurotransmitter yang disebut dengan dopamin. Nah, dopamin ini merupakan salah satu dari 4 senyawa yang mengaktifkan pusat kesenangan di otak kita. Selain serotonin, oksitosin, dan juga endorphins. Jadi ini merupakan peran dari dopamin. Oke, kita masuk ke fakta nomor 5. Kopi tidak menyebabkan peningkatan resiko terkena penyakit hipertensi dan juga penyakit jantung koroner. Oke, seperti gue jelaskan tadi, kopi memang secara langsung meningkatkan tekanan darah kita melalui mekanisme dilepaskannya adrenalin. Namun, dalam jangka panjang telah dilakukan penelitian bahwa orang yang minum kopi dengan orang yang tidak minum kopi memiliki resiko yang sama untuk terkena hipertensi. Jadi bukan berarti kalau minum kopi resiko terkena hipertensi lebih tinggi ya pada saat nanti jangka panjangnya gitu. Tapi pada saat kita minum kopi memang secara langsung biasanya tekanan darah akan meningkat melalui mekanisme adrenalin tadi. Jadi apabila Anda sudah memiliki penyakit hipertensi, perlu dipertimbangkan untuk menjaga dosis kafein tersebut agar tidak berlebihan. Ya, untuk iseng saja sedikit-sedikit boleh, tapi kalau misalnya memang tekanan darah Anda sedang tinggi, pada saat Anda minum kopi, pasti akan lebih meningkat lagi. So, itu yang perlu diperhatikan. Dan mengenai penyakit jantung, telah dilakukan penelitian juga bahwa orang yang mengkonsumsi 3-5 cangkir kopi per hari, Arabica ya, dalam jangka panjang, tidak meningkatkan resikonya untuk terkena penyakit jantung juga. Oke, kita masuk ke fakta nomor 6. Kopi tidak menyebabkan dehidrasi. Seperti kita tahu, pada saat kita minum kopi, biasanya kita akan lebih sering ke belakang untuk buang air kecil. Inilah efek dari kopi yang kita sebut dengan efek diuretik. Namun, efek diuretik ini ringan, tidak menyebabkan kita sampai dehidrasi. Perlu diingat juga bahwa 98% dari kopi yang kita minum adalah air. 2%-nya adalah zat terlarut. So, pada saat kita minum kopi, kita juga memasukkan cairan ke dalam tubuh kita. Sampailah kita di fakta terakhir. Fakta ketujuh. Kopi menyebabkan peningkatan produksi asam lambung. Betul sekali bahwa kopi tidak secara langsung menyebabkan kita sakit mah. Namun pada saat kita mengkonsumsi kopi, kafein akan membuat hormon gastrin dilepaskan. Pada saat hormon gastrin dilepaskan, hormon gastrin akan menyebabkan dinding lambung mensekresikan asam lambung. Inilah yang membuat orang-orang yang sensitif biasanya merasakan nyeri di ulu hatinya. Itulah 7 fakta kesehatan tentang kopi. Ya, di fakta ke-7 itu ya ada terjawab. Oke, mungkin kita langsung saja ke video selanjutnya, Cu, langsung aja. Ini nanti ada selebritis yang kasih contoh mau bikin fancy kopi, ya. Lalu kita mesti terima kasih sama kameramennya. Halo, saya lagi di Louis Cafe. Saya akan mencoba sharing mengenai minuman kekinian. Dibantu sama barista dari Louis Cafe, namanya Mas Angga. Di sini saya mencoba membuat es kopi susu gula aren yang sedang in juga. Saya persiapkan fresh milk, cold brew,
kemudian bisa ditambahin kopi kental manis kalau suka, atau FNN. Ya, itu aja saya rasa. Pertama kita tuangkan dulu fresh milk di dalam gelas yang sudah berisi es batu, sekitar setengah gelas. Kemudian kita tambahkan gula aren sekitar 20 ml. Kalau kemanisan dikurangin, kalau kurang manis ditambah. Kemudian kita tambahkan sedikit susu kental manis atau FNN, terserah. Ini adalah supaya lebih gurih aja. Kita bisa tambahkan cold brew. Cold brew itu, oh ya, ini cold brew ini buatan Mas Agus Wiryanto. Nah, jadilah es kopi susu gula aren yang kekinian, rasanya segar sekali. Kalau kurang kopinya, kurang berasa kopinya, kita tambahkan lagi cold brew-nya. Sudah jadi deh es kopi susu gula aren. Rasanya segar, enak sekali kalau diminum pada siang hari. Luar biasa segernya. Kemudian saya akan mencoba membuat sharing mengenai avocado coffee. Avocado coffee ini beberapa kafe-kafe suka menyediakan. Dan ini minuman cukup favorit loh, dan harganya juga lumayan mahal. Ya, yang disiapkan itu bahan-bahannya adalah saya menyiapkan alpukat yang fresh sekitar 90 gram. Ya, alpukat itu nanti akan saya mix atau saya blend dengan fresh milk. Nah, tentu juga tidak lupa kita tambahkan simple syrup. Simple syrup itu adalah gula putih cair. Jadi perbandingan simple syrup itu 1:1, gula 1, air 1. Ya, setelah di blend tadi alpukat dengan fresh milk serta simple syrup, kita masukkan ke dalam wadah. Ini kalau dicoba udah enak banget ini, karena alpukatnya sudah matang banget. Dan untuk topping bisa ditambahin es krim, itu pun juga tergantung selera. Kemudian kita tambahkan vanilla syrup jika mau, jika punya, enggak pun juga enggak apa-apa. Nah, ini adalah pembuatan avocado coffee yang kedua, yaitu dimana bahannya kopi dan alpukat serta fresh milk saya campur langsung jadi satu. Kemudian di blend, dan warnanya memang agak gelap karena ini adalah campuran dari kopinya itu espresso. Satu shot cuman 15 gram cukup. Kemudian alpukatnya secukupnya sekitar 80-90 gram, dicampur fresh milk sama simple syrup. Ya,
Setelah itu bisa kita tambahkan toppingnya. Toppingnya itu bisa berbentuk vanilla ice cream atau coklat ice cream. Kemudian bisa, nah ini adalah vanilla sirup. Itu pun juga boleh tidak. Tapi kalau lebih memang pengen berasa, boleh dikasih sedikit. Dikasih atasnya topping, bisa dikasih es krim. Kemudian dikasih meses boleh kalau suka. Ya, wow, ini enak sekali. Nah, ini ada 2 macam. Yang sebelah kanan saya itu adalah sudah dicampur kopi. Yang sebelah kiri belum dicampur, jadi kopinya terpisah. Nah, seperti itu cara minumnya yang satunya. Kalau saya lebih recommended yang ini karena nggak semua orang bisa ditakar lah kopi yang kita inginkan seberapa. Demikian teman-teman untuk avocado coffee blendednya. Nah, yang ketiga saya mencoba bikin sweet cream cold brew. Ini biasa dibuat di Starbucks. Pembuatannya juga menggunakan kopinya cold brew. Kemudian kita pertama kita mix dulu. Kita mix dulu fresh milk dengan whipped cream. Itu sekitar 50-50. Kemudian kita blend. Nah, penyajiannya adalah sebagai berikut. Kita masukkan cold brew di atas es batu itu, kira-kira 3/4 atau setengahnya saja, 3/4 cukup. Nah, kemudian kita tambahkan sedikit vanilla sirup. Sekitar vanilla sirupnya sekitar 10 ml cukup. Nah, ini adalah hasil blend dari whipped cream dan fresh milk. Ini saya kalau nggak mau terlalu kekentalan bisa kita tambahin sedikit fresh milknya. Nah, kemudian kita tuangkan di atas cold brew. Ini teman-teman kalau diminum rasanya enak banget, seger. Pas lagi panas-panas begini. Boleh kita kasih garam dikit. Nah, jadi deh minuman kekinian. Ini cara cepat aja supaya teman-teman ya at least paling nggak punya gambaran deh. This is not just about making the coffee. This is about making the people's day, people's life, farmers' life, roasters' life. Intinya kamu gak sekedar bikin kopi, kamu sedang berguna untuk kehidupan orang lain. I think that coffee has always been unpredictable. There was always something in it. Kamu harus cari tahu. Yang seperti gue bilang tadi, lo lagi gak sekedar bikin kopi. Lo lagi berusaha untuk tidak mengecewakan proses yang panjang di industri ini. Iya, seru ya bikin kopinya ya. Ya kalau dari pengalaman Nanan itu kan tambahan-tambahannya banyak sekali. Tapi nggak tahu ya kalau mungkin memang bersifat sangat subjektif sekali ya campuran-campurannya. Contohnya misalnya kalau ada teman-teman yang seumuran kita yang gulanya nggak boleh terlalu banyak atau apa, nah itu mungkin perlu diperhatikan ya Nanan ya mengenai hal itu. Gimana Nanan? Ya kalau seumuran kita ya minumnya hot coffee aja, ya. Kopi panas saja, nggak usah minuman yang dingin. Ya. Itu kan biasanya buat anak-anak muda. Yang suka ke Starbucks atau kemana gitu ya sepantaran anak kita. Kalau saya sih udah nggak gitu suka yang minuman dingin ya.
Iya. Itu Kayak yang sih lebih sehat yang itulah yang black coffee biasa lah. ya, Kalau saran saya loh, tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa, seminggu sekali pengen gitu. ya. Kayak yang Cuman ya gitu. yang di-sharingin Sunny ya di chat ya. Dia bilang Sunny bilang suka banget sama kopi dan aromanya. Pernah rasain beberapa jenis kopi dengan risiko teler, sakit, mabuk, muntah dan lain-lain. Sampai akhirnya tahu hanya bisa minum kopi fresh coffee dari biji kopi gitu. Sunny mau sharing San mengenai hal ini? Sebelum kita masuk ke pertanyaan jawaban untuk Lucy, silakan Sani, masih ada? Hadir. Ya, silakan San. Iya, cuman ya itu pengalaman karena kan kopi itu udah jadi gaya hidup ya, gaya hidup kayaknya. Yuk kita ngumpul ngopi gitu ya, dan paling gampang ngumpul itu adalah sambil ngopi. Dimanapun kita pergi, mau di mall kek, mau di mana aja, karena kadang-kadang kita kan ketemu udah makan kan, jadi paling asik itu memang kopi, apalagi wangi kopi itu memang, aduh pokoknya enak deh pokoknya rasanya gitu, apa wanginya. Nah ya Sani pernah ngalamin tuh, kayaknya ngafe biar keren tuh pesen tuh kopi itu, kopi apalah ya di beberapa kafe, entah Starbucks lah, entar Coffee Club lah, apa-apa, sampai lagi baru minum mulai itu berasa teng kayak badan nggak bener nih, badan nggak bener, sampai buru-buru pulang ya, sampai pernah kejadian tuh mobil ditinggal di Grand Indonesia kan, ini Sani udah tahu nih nggak bakal bisa nyetir sampai rumah, jadi mobil ditinggal, panggil taksi, kemudian sampai pernah kejadian tuh muntah lu di dalam taksi. Untung kan selalu sediain kantong plastik tuh ya. Sampai Sani bilang sama taksi bluebird-nya, Pak, sorry ya Pak, saya lagi teler banget, nggak enak. Sani muntah di dalam taksi. Terus sampai pulang ke rumah tuh udah kayak orang semaput, itu kayak orang mabuk perjalanan gitu loh. Jadi mesti minum obat pusing segala macem, terus baru deh enakan gitu loh. Sampai pernah kejadian parah kayak gitu deh. Nah, terus dalam proses karena tetap kepengen minum kopi gitu ya, kepengen tetap bisa minum kopi, jadi mulai mencari-cari. Tiap kali itu dicobain. Nah, yang ini bisa nggak gitu. Sampai akhirnya Sani menemukan bahwa dari segala macam kopi yang saset tuh, nggak ada yang bisa minum gitu loh. Mau mereknya macam-macam, padahal kepengen coba gitu loh. Padahal kepengen coba kan, tiap kopi itu taste-nya kan beda gitu. Pengen coba nggak bisa. Jadi paling bisa itu cuma kopi kapal api. Jadi kopi tubruk gitu loh yang bisa. Jadi kalau sekarang udah ngerti gitu. Sekarang udah ngerti kalau kopi itu mesti minum kopi yang apa sih, kopi bener gitu loh, jangan kopi yang mau mixing apalah nggak jelas gitu. Nah belakangan juga sejak udah mulai ada ngetop kopi luwak kan ya, kopi luwak ya pengen tahu juga dong kopi luwak kayak apa gitu kan. Nah minum, nah aman tuh. Jadi kayaknya tambah mahal kopinya tambah cocok. Oke. Jadi kalau kopinya benar-benar sampai teler gitu. Jadi kalau kopinya benar-benar dari biji, yang kan kita ada temen yang hobi kopi ya, nah dia tuh suka bikin apa, kalau ngumpul tuh dia suka bawa biji kopi bener, malahan harus digeramin dulu, kemudian dia pakai alat digrinding di tempat gitu, digrinding di tempat, terus dia ukur temperatur air lah segala macam, karena orangnya hobi ya, orang yang hobi, jadi dia kayak presentation kopinya aja waktu dia sajikan dia senang dilihat gitu loh, dia senang dilihat. Jadi ternyata minum kopi itu benar-benar fresh dari biji kopi, ternyata aman gitu. Nah, sebetulnya Tani, tiap orang cari aja caranya yang cocok untuk minum kopi itu dengan cara apa gitu. Ya, itu aja betul. Sih sharingnya. Thank you Sani, Sani. Siapa San, dengan siapa? Apa? Satu lagi. Nah ini teman kita juga ada yang jago nih, silakan Agus. Mungkin harus tambah satu lagi. Kalau Sani mungkin temennya membuat kopi terus disajikan, itu kopi itu akan berasa lebih enak lagi kalau dia membuatnya itu dengan hati. Betul. Bukan asal bikin. Oke. Betul. Ya, mungkin nanti kita jadi kita appreciate waktu dia
bikin gitu ya. Sekali-sekali mungkin kita perlu ngumpul di tempat Om Ju nih, ya, masing-masing mungkin bikin eksperimen sendiri, terus mungkin bisa presentasi sendiri di depan teman-teman kita seperti ini. Jadi langsung minum. Kalau sekarang kita kan minumnya minum kopi sendiri nih, tapi nanti satu saat mungkin kalau dikasih lampu hijau oleh Om Ju, kita ngumpul nanti kapan-kapan ya. Tapi cukup serius nanti bikin acaranya ya, kalau mau. Oke. Agus bikin cold brew. Ya, boleh. Nah, lalu ini Lucy masih ada di tempat, Lucy? Silakan Lucy, boleh buka mic-nya dan langsung bertanya. Lucy, silakan. Nah, tuh udah. Unmute dulu, Lucy. Unmute dulu mic-nya. Ya, silakan. Suami kan suka banget minum kopi tuh, tapi kayaknya kalau habis minum kadang-kadang bisa vertigo, jadi sekarang saya udah nggak pernah kasih dia minum kopi lagi deh. Benar nggak sih? Tapi masih bisa hitung struktur ya, Sani? Lus? Tapi ya kadang-kadang masih minum juga dia, minum sekali-sekali. Kalau dulu kan tiap hari minum, sekarang enggak. Oke, ada tanggapan Nanan, Ju, Agus? Tadi waktu di 7 fakta kesehatan tentang kopi ada tuh mengenai vertigo. Katanya sih enggak menyebabkan vertigo katanya di 7 fakta tadi. Dan mungkin lihat jenis kopinya kali ya, atau mungkin kamu terlalu kental minum kopinya, dikurangin dikit kadarnya, kadar kopi, tambahin air panasnya. Seperti itu. Ya, kalau dari Agus silakan. Mungkin memang ada yang bahwa itu penyebab, karena memang kopi itu kan sebenarnya kan membuat pembuluh darah itu menjadi lebar. Jadi mungkin ya memang ada pengaruh. Mungkin vertigo ya sebaiknya jangan minum kopi. Nanti setelah sembuh ya minum kopi lagi itu. Tapi personal sih ya. Itu personal. Justru kalau kakak ipar saya, kalau dia lagi pusing atau vertigonya kumat, dia malah minum kopi gitu. Jadi lucu banget deh, personal itu. Iya. Kita kalau tergantung kebiasaan itu sih. Beda-beda ya. Beda-beda. Kalau dari aku mungkin tips sedikit waktu mau minum kopi, kalau memang tidak biasa minum kopi, harus diisi dulu perutnya sedikit, roti apa gitu, jadi lambungnya tidak kaget. Mungkin begitu bisa membantu. Oke, lalu sedikit. Silakan Dewi. Pengalaman almarhum Gunawan. Waktu dia kan peminum kopi yang sangat berat, sehari bisa 5 cangkir, ya, lagi sehat. Begitu dia mesti kemo di rumah sakit, biasanya sehari sebelumnya masuk rumah sakit kan. Nah, dia tuh nggak ngopi, tapi nggak tahan pusing. Nah, konsultasi ke dokter kan, dokter bilang boleh minum kopi, tapi harus yang dari biji yang digiling langsung, espresso. Nggak boleh pakai gula, nggak boleh pakai susu. Kekentalannya diatur aja. Sehari boleh 2 kali. Malah dokter Aru, dokter kemonya mengizinkan, gitu loh. Karena kalau nggak dia sakit kepala malah. Biasa ngopi nggak ngopi gitu. Iya. Ada orang hidupnya nggak lengkap. Jadi dokter bilang tidak masalah. Kopi itu tidak masalah asal minumnya benar dan dari kopi yang murni gitu. Fresh, yang dari fresh sih. Ya. Itu aja sharingnya. Oke, thank you Dewi. Ya, silakan. Sebenarnya kopi itu sangat adiktif gitu loh. Jadi nyandu. Orang yang minum kopi itu nyandu pasti gitu. Seperti rokok gitu. Nggak minum kopi ya nggak enak gitu. Sama seperti saya nggak ngerokok ya nggak enak gitu. Itu aja. Oke. Ya, benar Gus. Ya, ini Om Hubert, silakan tadi mau ada pertanyaan.
Om Peong, silakan langsung ditanyakan. Udah terjawab tadi sama Agus Gidi. Udah ya. Oke. Udah, thank you. Thank you. Rus, silakan Rus. Rusita. Yo, tip mau sedikit sharing tips ngopi nih. Kopi itu sangat tergantung dengan suasana dan mood. Kalau saya bilang, jangan sekali-sekali minum kopi sama orang yang nyebelin. Tambah sebel ya. Itu mah gak usah minum kopi, Rus. Ngapain. Jangan. Buat siram ke mukanya itu bagus banget. Terutama untuk Sanis, bisa sampai pusing sih, sampai muntah gitu. Lu nggak tahu aja itu namanya pengaruh kopi itu tiap orang. Tadi si Au kan juga ngomong gitu, dia sampai banyak yang masalah sama kopi. Tinggal cari aja lu celannya. Tapi mood sama suasana sih beda banget. Walaupun suasana di desa ya, yang suasananya menyenangkan tuh, emang kopi pernah kapal itu udah sedap. Terus, emang lu pernah ke desa, lu orang kota kok. Nah, pokoknya kalau ngopi jangan orang nyebelin deh, mesti sama yang bagus-bagus gitu. Ya, setuju. Jadi ada yang nyebelin nih. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau tanya atau apa? Apa dari Nanan ada tambahan? Closing statement. Pokoknya yang penting kita minum kopi yang fresh kopi yang saya bilang itu. Jangan yang dari sasetan. Udah lupain aja itu. Jangan minum Nescafe, Indo Cafe, apa cafe gitu. Usahakan belajar minum fresh coffee. Kalau bisa yang masih bijian, jangan yang minta yang digilingin ya. Soalnya itu juga ada umurnya, itu maksimal 2 minggu harus habis kalau yang minta digilingin sama orang. Tapi kalau kita giling sendiri itu lebih fresh. Mau sampai sebulan apa 2 bulan masih oke. Itu aja sih. Biar kita sehat lah semuanya, panjang umur. Amin. Sama ini ngopinya pakai mesin kopi yang langsung di-grind dari coffee bean-nya. Ah, benar. Itu merek Gagia bagus tuh, Gagia. Ya, itu siapa yang mau ngomong? Siapa? Dawi. Dia mau tanya Agus tuh. Silakan. Blue Mountain bisa berapa duit tuh, Gus? Wah, itu ya mahal sih memang sih gitu loh. Kalau kita dapat yang roastingan itu sudah mungkin bisa 400-600 ya, kira-kira 250 gram itu. Kalau yang sudah jadi di roasting. Tapi di sini sih terlalu banyak. Di sini memang ada yang varietasnya Geisha, Blue Mountain, dan harganya nggak mahal, cuman ya agak diragukan gitu. Udah enak. Kopi Indonesia udah enak kok, Gus. Yang kamu buat juga udah enak, baunya udah wangi, mantep deh pokoknya. Kopi Indonesia memang benihnya tidak terlalu istimewa yang pada umumnya, terutama kopi-kopi yang dari petani bukan perkebunan ya, tapi petani yang punya kebun hanya mungkin setengah hektar, itu biasanya benihnya itu disuplai oleh pemerintah, yang mungkin nggak terlalu istimewa, tapi karena tanahnya cukup istimewa, jadi rasanya istimewa gitu. Kalau saya punya varietas yang dari Papua Nugini, itu memang sudah perkebunan dan rasanya juga enak sekali gitu, dan memang harganya cukup mahal gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kopi dari daerah manapun di Indonesia itu punya keistimewaan sendiri-sendiri, dari Aceh kemudian ke daerah Batak, kemudian turun ke daerah Padang, kemudian Lampung, terutama Robusta ya Lampung, kemudian Jawa itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, naik lagi ke Sulawesi, kemudian ke timur itu ke Flores, sampai ke Papua, itu semua kopinya enak.
Bali juga termasuk. Nah itu padahal benihnya banyak yang biasa-biasa saja gitu. Jadi Indonesia adalah penghasil kopi yang variannya rasa terbanyak. Lain dengan misalnya Panama. Panama ya cuma punya Geisha yang istimewa gitu. Brasil gitu. Ada beberapa. Memang Indonesia penghasil kopi tidak paling banyak, tapi rasanya itu yang variasinya sangat banyak. Itu yang saya ketahui. Oke. Susanti Ruslim lagi ngopi apa sekarang, Susanti? Ada yang mau di-share nggak? Santi? Unmute dulu. Nggak ngerti kopi, Di. Itu kayaknya lagi ada cangkirnya tuh di depan. Minum teh. Oh, minum teh. Teh itu katanya kafeinnya juga tinggi loh, teh. Iya. Kalau lagi, ya silakan Agus. Teh itu lebih susah dari kopi karena rasanya bedanya lebih tipis dari kopi. Kopi rasanya range-nya itu lebih gampang dideteksi. Ini kopi mana, kopi mana. Kalau teh itu perbedaan rasanya antara satu teh dengan teh yang lain itu tipis sekali. Jadi penikmat teh mestinya lebih ahli daripada penikmat kopi. Padahal jenis teh banyak banget ya, Gus. Jenis teh itu banyak sekali loh. Iya. Sama. Tapi perbedaan rasanya lebih tipis. Oh ya, untuk Ju nih ya, Juanda, di kafemu itu satu hari bisa berapa bisa berapa gelas gitu loh. Karena kan di Indo peminum kopinya mungkin nggak separah peminum kopi di Australia. Kalau di sini kan orang udah biasa minum kopi itu antara 2 sampai 4 cangkir tiap hari. Jadi yang namanya coffee shop di daerah perkantoran gitu, mereka bisa expect orang yang datang beli tuh pagi dan sore itu sama orangnya. Dia bisa datang 2 kali atau 3 kali sehari. Jadi omset dari kopinya itu tinggi sekali di sini. Kalau nggak tinggi nggak bisa survive karena kan memang upah mahal, sewa mahal gitu loh. Di Indo gimana tuh? Menurut saya sih karena terlalu banyak ya coffee shop. Saking banyaknya dia punya market sendiri-sendiri. Jadi kalau yang di daerah saya ya orang sekitar itu yang lebih banyak. Kebanyakan juga orang-orang kantor, bukannya orang keluarga gitu. Karena mereka sambil kerja, sambil ngopi, sambil meeting gitu. Jadi kalau disebutin satu hari berapa cup, nggak bisa tentu itu, tergantung dari harinya juga. Biasa kalau ramai itu hari Senin, Selasa, Jumat. Nah kalau Rabu, Kamis menurun, Sabtu apalagi. Makanya sekarang setiap hari Minggu kita nggak open gitu, tutup. Karena jarang keluarga yang datang. Kalau zamannya sebelum COVID masih ada. Tapi mereka kan lebih suka sekalian ke mall, bisa jalan-jalan ke tempat lain atau makan siang yang lain. Nah, sekarang kita setiap minggu kita tutup gitu. Jadi cuma Sabtu aja, sampai Sabtu. Sabtu pun hanya sampai jam 5. Karena kalau udah lewat jam 5, Sabtu itu kan kebanyakan keluarga ya, kerja nggak ada. Jadi sebenarnya kalau berapa cupnya, nah ini kan tergantung dari kaitan sama si Rus tadi bilang tuh, kopi sekian gram jadinya berapa gram. Kopi itu ada masing-masing coffee shop tuh beda. Ada yang isinya 12 gram, ada yang 15 gram, ada yang 21 gram. Satu shotnya ya? Iya, untuk satu kopi itu. Nah, tergantung kita kalau mau cuannya gede, terus gramnya dikitin, airnya yang dibanyakin. Tapi itu sangat efektif untuk orang yang sakitnya, yang katanya lambungnya mempengaruhi gitu kan. Nah, kalau di tempat ini anak saya
dia standarnya 21 gram. Ada pernah dengar nggak coffee shop yang namanya 115? 115 itu kenapa dia 1/15? Karena dia tentuin 15 gram. Gitu. Jadi tergantung masing-masing coffee shop, bebas lah. Ada yang mereka mix Arabica sama Robusta. Nah, tapi kalau menurut anak saya pakai mesin itu bisa rusak mesinnya kalau pakai Robusta. Jadi harus pakai Arabica. Makanya anak saya tuh nggak pernah campur atau yang pakai Robusta. Robusta itu kalau dia misalnya di drip gitu loh. Jadi nggak pakai mesin. Kalau pakai mesin pahitnya itu nempel di dalam mesin semua. Bukan keraknya ya, pahitnya itu susah hilangnya dari Robusta. Ya sebenarnya bukan rahasia artinya berapa cangkir ya nggak tentu Jadi artinya tergantung dari lokasi juga ya. Jadi pelanggannya itu tipenya yang seperti apa? Iya betul. Karena kalau kopi yang benar-benar, kalau terus terang kalau di Australia setahu saya ya, memang tuh kan coffee shop jarang yang istilahnya abal-abal, semua mereka pakainya kopi bagus semua. Kayak di Melbourne tuh ada Dante, ada banyak sekali lah. Rata-rata mereka kopinya kopi bagus semua gitu. Saya Karena tahu di sini peminum kopinya pada ini tahu standar mutu yang baik ya. Kalau mereka pernah banyak yang nggak tuh, minum air soalnya, minum kopi. Iya. Kalau Lina pernah ke Lund tuh di Melbourne, Roisangnya tuh kalau pagi waduh ngantri, kopinya enak juga, sangat enak. Tapi memang yang bagus tuh yang enak, yang itu Lina, Geisha itu. Iya. Geisha itu saya lihat. Dia ada buktinya. Jadi ntar ada yang bau cherry. Sebenarnya bukannya bau, jadi waktu kita seruput gitu ya, cherry-nya tuh ada taste cherry gitu. Sebenarnya itu juga bisa dibikin, tapi kalau yang Geisha itu asli. Nah, yang di Indonesia juga banyak, ada yang bau nangka, gitu loh. Macam-macam itu. Tadi diceritain sama Agus apa segala. Cuman yang setahu saya sih katanya kalau mau baunya nangka, dia di antara pohon-pohon kopi itu ada A-nya gitu loh, supaya aromanya bisa ada. Gitu. Tapi ya saya sendiri belum pernah lihat, cuman ini dengar-dengar dari yang jual kopi masih biji. Ya itu aja sih. Iya. Ya soalnya saya walaupun saya bukan peminum kopi, cuma di keluarga saya si Cincing itu peminum kopi berat ya. Jadi dia tiap hari juga grind langsung dari biji, tiap hari minum bikin sendiri. Terus keponakan dia juga juara barista se-Indonesia, I think tahun 2011. Terus di tahun 2012 juga juara barista se-New South Wales. Jadi keluarganya Cincing itu sangat ngerti kopi. Mereka bisa roasting, bisa apa. Tapi unfortunately saya bukan peminum kopi. Tapi membaui kopi seneng ya, Lina ya? Iya. Jadi kita di keluarga mereka semua tuh punya mesin kopi yang mutunya bagus gitu loh. Mereka nggak mau pakai mesin kopi yang abal-abal, nggak mau pakai bubuk kopi. Lalu dari biji kopi dan mesinnya juga bagus. Kalau nggak, katanya kopinya nggak enak. Iya. Ya karena itu pengaruh pressure dari mesin, Lin. Kalau mesinnya nggak bagus, pressure-nya nggak bagus, keluar dari kopinya itu nggak maksimal gitu. Betul. Ya aku juga pernah dengar katanya cuma boleh 20 detik ininya ya, nggak boleh lewat dari itu asam katanya. Kalau 20 detik sih nggak tahu. Itu ponakan Cincing pernah bilang tuh, Lin. Ya. Ponakan Cincing pernah bilang kopi Indonesia itu bagus, cuman nggak stabil.
Iya, iya, aku ingat itu. Dia bilang, dia aku itu. Jadi kadang-kadang karena dia pernah kerja di Kopi Tobi waktu itu yang roasting, dia bilang agak sulit kalau untuk beli kopi dari Indo karena mutunya nggak stabil, sehingga mereka akhirnya takut gitu loh untuk langganan kopi biji dari Indo. Tapi I think itu dulu ya, Rus ya. Sekarang kan kayaknya Indo sangat maju ya. Kalau dengar si Agus ini produksi biji kopinya. Mulai banyak sih ya, kopi. Iya, mungkin sekarang udah mulai. Sama lah sama orangnya Indo kan labil. Termasuk Sani ya. Siapa tuh? Kayak siapa tuh? Nah, yang ini nih, yang bajunya pink. Kayak yang lagi nongol pakai ikan, nggak berani tampilin muka. Iya, malu sekali. Sani, kayaknya Ya. ada anak arsitek juga sama tuh. Dia kalau minum kopi muntah-muntah, sampai muntah gitu loh, sampai muter. Saya kenal banget tuh orang gitu. Pernah juga muntah di taksi tuh. Oh ya? Cuman minum kopinya seseruput, vodkanya setengah botol. Enggak lah, Jibo. Enggak gitu deh gue. Loh, itu kejadian gue tuh di Plaza Indonesia dan di kafe baru loh yang kita sengaja nyoba. Jadi kafenya bagus, suasananya enak, temen-temennya oke. Nah, gue pesen kopi tuh. Pesen ya biasalah kan, paling gaya tuh kan pesennya itu apa tuh yang namanya yang cappuccino gitu kan, cappuccino ice gitu kan. Jadi memang tuh gue bilang ya tiap orang beda-beda sih efeknya sama kopi ya. Jadi kalau gue jadi Lina sih gue akan coba-coba lagi, Lin, coba-coba lagi sampai menemukan kopi yang cocok. Karena ya tergantung sih, karena kopi itu enak banget sih, gue bilang ya wangi. Memang. Nina Adriana, ada komentar Nina Adriana? Saya punya pengalaman, Dik. Silakan. Saya minum kopi di tempat Siju, pulangnya juga pusing, Dik. Ya kan, saya dicokin espresso double shot, cangkir. Pulang pusing ya. Kenapa tuh, Gus? Ada temen yang bawa kopi, coba bawa cangkir. Pulang saya pusing terus. Karena cangkir itu double espresso. Jadi ya bisa dibayangkan memang itu banyak, dan kalau Siju bilang 21 gram, 21 kali kira-kira 150 gram saya kali minum kopi. Jadi ya memang. Oke. Namun saya pantas. Oke. Teman-teman. Sani ngomong sedikit di ya, soal silakan, itu. Silakan. Agus dengan cita-citanya bikin kebun kopi. Ya, silakan. Ini kopi itu kan memang boleh dibilang minuman dunia yang bisa connecting people lah pokoknya ya. Dan kopi itu kan juga udah jadi industri pariwisata juga gitu. Nah, di Bali itu berapa tahun yang lalu udah cukup lama ya. Sani tuh pergi ke dalam salah satu trip itu, yaitu ketemu tempat kopi yang kita bisa nyobain berbagai macam kopi. Kita bayar tiket, kemudian kita mengunjungi kebun kopi, dan di situ kita mencoba berbagai macam kopi di sloki kecil ya. Itu kalau nggak salah ada sampai 20 macam ada kali ya, sambil melihat alam gitu. Dan Sani bilang ya idenya Agus bagus sekali gitu loh. Jadi boleh dicoba, dan kalau sendiri tidak bisa melakukannya kan selalu bisa bekerja sama dengan orang lain yang mungkin punya lahan tidur gitu kan, dan mungkin juga teman-teman Ars 81 lainnya bisa kerja sama ya kan. Sangat Jadi sangat bisa. Jangan pernah berhenti untuk terus berusaha ke arah gitu aja lah ya. Aduh, thank you banget. Ini idenya luar biasa dari Sani. Teman-teman di sini yang ada 17, masih bertahan 17 orang dari sini, boleh
boleh diserap. Siapa tahu kita bisa join untuk mewujudkan cita-citanya Agus untuk kebersamaan kita. Siapa tahu, ya. Oke, mungkin yang terakhir closing statement dari para narasumber, Ju, Nani, dan Agus. Silahkan, siapa dulu? Silahkan. Ayo Gus. Ya, kalau dari saya, kalau misalnya ada waktu ya mampir ke rumah, ya kita ngobrol ngapun itu sambil ngopi juga nggak masalah, sambil lihat juga nggak masalah, kopi juga nggak masalah. Karena satu hal lagi, dengan kopi yang sama, tapi kita membuat menyeduh yang berbeda, itu sangat berbeda gitu. Jadi kita bisa mencoba satu macam kopi dengan tempat yang berbeda, bisa dirasakan perbedaan daripada rasa kopinya itu sendiri. Terima kasih. Oke, silakan lanjut, Nanan. Gini, kalau saya misalnya kita nggak punya mesin espresso, pengen bikin kopi yang enak, itu banyak banget cara-cara manual yang bisa dipakai, seperti V60 itu saya hobi banget dengan cara V60, itu juga enak. Jadi saya rasa gitu aja dan berani mencoba minum kopi tanpa gula, tanpa susu. Nice, thank you. Ju, silakan Ju. Mari nikmati hidup dengan salah satunya ngopi. Mantap. Thank you. Teman-teman, kita tepuk tangan untuk pertemuan ini ya. Ini udah 2 jam 10 menit. Terima kasih kedatangannya di Zoom. Mudah-mudahan kita masih lanjut. Tapi terus terang saja, Nina baru nongol nih. Nina mau sharing sesuatu? Unmute? Oke. Ya. Terus terang untuk kita masih belum punya apa namanya gue foto bingung nih. Dawi bisa foto? Dawi bantu gue. Dawi foto. Hah? Kita sambil angkat cangkir. Sambil angkat cangkir. Nggak bisa? Rusita. Coba. Terus coba ya, gue kerepotan nih. Gue kerepotan. Angkat cangkirnya. Terus ikat lu ganti dulu sama foto lu. Nah, buka dulu videonya teman-teman. Ya, perwakilan wajah aja gue pakai ya, daster. Oke. Agus, cangkirnya mana, Gus? Antek kopi nih. Ya udah cangkirnya aja. Udah ya, Rus? Tunggu nih kok beda nih, tunggu cari view dulu. Nah, tuh dia muka lu. Nah, udah. Ya, ayo. Udah ya. Tunggu ya. Ya. Awas, jangan nutupin muka. Smile. Dawi belum muncul, Dawi sama Ju. Oh, itu Dawi udah ada 2 dia. Ada 2. Dawi ada 2. Ada 2. Iya. Oh, begini, ada 2 yang kosong nih. Iya, Dawi. oke. Dawi nggak muncul nih, sekali lagi, Wi. Oke, bentar. Wah, zoom-nya hilang nih, bentar. Videonya ditutup. Ya nggak apa-apa deh. Malah hilang gua. Lihat loh, Kak. Hilang. Koneksinya nggak stabil. Ya udah nggak apa-apa. Udah seadanya. Sekali lagi ya. Udah biarin. Ya sekali lagi. Nah, udah muncul tuh. Muncul bagus Dawi. Ayo, buruan. Silo, tapi Wi silo. Jangan gitu dong lu. Kopi kukainya mana? Agus, kopi kukai. Udah, Rus? Hah? Udah. Udah. Oke. Ya, teman-teman, thank you. Thank you. Sebetulnya tema untuk ke depan kita masih bingung. Juga ada tadinya mau tema 40 tahun Ars juga masih belum. Ada jalan beberapa, ya kayak Niko sama Nanan udah mau bikinin gerakan ya. Kita mau joget bareng gerakannya tapi yang sederhana saja. Joget sendiri-sendiri di rumah nanti dijadiin digabung. Ya, mantap gitu. Ya, Nanan sama Niko nanti PIC-nya. Ya. Lalu ini ada satu lagi ya.
dan ini perlu dukungan dari teman-teman semua, nggak cuma di sini. Nanti Dewi ya mungkin akan nggak tahu teknisnya bagaimana, tapi mau coba mengumpulkan profil daripada teman-teman ARS 81 ya. Jadi berupa video nanti. Jadi nanti untuk 40 tahun ARS 81 itu kita muncul seperti buku ARS 81 tapi bukan berupa buku. Nah, berupa apa? Mungkin berupa video atau apapun juga. Kita juga masih belum tahu persis nih. Ya, namun mohon dukungannya dari teman-teman supaya proyek ini bisa jadi gitu, bisa jadi. Ini tugas untuk Dewi cukup berat sih, gue bisa ngerasain cukup berat dari secara teknis ataupun dari secara pendekatan sosialnya, ya itu cukup berat. Ya, jadi kita doakan dan kita bantu sebisanya untuk bisa terlaksana. Jangan doa aja, tapi disupport lagi. Iya. Gue aja, tapi memulainya perlu dipikirkan matang. Ya, gitu. Ya baru 2 itu yang jalan. Ada sebetulnya ada proyeknya dari Sansan sama Miming, itu masih jalan, tapi masih tenang-tenang gitu karena memang mungkin saatnya masih belum pas. Sansan masih sibuk Paskah kelihatannya, ya. Miming juga masih agak lama. Ya, tapi mudah-mudahan semua proyek ini bisa nanti pada waktunya akan jadi sehingga gabungan daripada event-event 40 tahun ini bisa menjadi baik untuk kita. Ya, gitu. Minta Niko sharing perjalanannya dulu aja. Niko kalau lihat di Facebook jalan-jalannya banyak tuh dia. Dia jadi presenter, coba dia sharing. Jadi kita jalan-jalan virtual mengikuti Niko. Boleh. Iya, dia banyak jalan loh ke Jawa sama Bali barusan. Iya. Lihat di Facebook ya. Ya. Nah, itu begini, ada baiknya ya ide itu di pitching terus di ARS 81 sehingga nanti kita akan saling ngomporin ya supaya jalan gitu. Jalan. Waktu itu ada ide juga kan dari Lina yang cukup bagus dan menurut saya cukup berbobot ya. Bagaimana nih kita yang menghadapi masa pensiun dalam tanda kutip. Ya ada yang sudah pensiun secara bekerja, tapi ada juga yang pensiunnya sedikit-sedikit dan sebagainya. Nah, hal seperti itu kan kita pasti hadapi di depan. Nah, boleh saja nanti di pitching terus di ARS 81 nanti mungkin ada yang nyantol, nah akan mulai jalan. Ya, gitu kira-kira teman-teman. Jadi kita saling ngomporin supaya ide-ide ini bisa jalan. Gitu ya. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa di yang akan datang ya. Thank you Nanan, thank you Dawi. Thank you. Bye. Bye.